Hari ini Mamin akan ngobrol bersama seorang psikolog yaitu Mbak Prita Tias yang merupakan founder dari Bumi Nusantara Montessori School. Apa kabar Mbak? Halo, selamat siang semuanya parents. Hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Hari ini kita mau ngobrolin kenapa sih anak nggak mau nurut Mbak? Kebetulan nih kenapa anak ya? aku udah masuk ke usia toddler 2 tahun lebih kan. Nah itu tuh suka nggak mau mandi gitu, rutinitas sehari-hari sih. Kayak ganti baju kadang mau buru-buru gitu. Jadi kadang kalau kita buru-buru tuh naik hitam gitu kadang kita orang tuanya gitu. Kira-kira apa sih nih Mbak faktor dibalik mereka sikap itu? Gitu ya. Oke, seenggaknya kalau tadi Mamin udah cerita gitu, paling nggak kita nggak merasa sendiri ya parents ya. Atau mungkin kayak semua followernya Parent Talk ID mengalami gitu kan, anaknya nggak mau nurut. Anak aku juga. Oke. Jadi banyak faktornya, saya akan coba jelaskan satu persatu. Bisa jadi nanti salah satu dari faktor ini itu yang terjadi di anak kita. Yang pertama yang sebenarnya perlu kita pahami gitu ya, sedang terjadi perkembangan apa sih di anak usia 2-4 tahun. Nah, sebenarnya mereka sedang mengalami, kalau dulu parents ingat waktu mereka masih bayi, kan ada kalanya tuh waktu mereka masih menyusu, itu minta menyusu terus-terusan. Nggak mau lepas. Nggak mau lepas dari nenek gitu kan, sampai muntah gitu kadang-kadang. Nah, itu kalau dokter anak pasti bilang, oh mereka sedang mengalami growth spurt gitu. Jadi percepatan pertumbuhan. Begitu juga dengan perkembangan kemampuan mereka di usia-usia ini. Dulu cuman bisa gegoler kanan kiri. Sekarang mereka udah mulai bisa jalan, lari, naik sepeda. Begitu banyak perkembangan yang terjadi dalam diri mereka. Nah, tapi bukan berarti perkembangan kemampuan ini membuat mereka bisa melakukan segala sesuatu 100%. Contoh nih, oh si anak ini udah bisa naik sepeda yang seperti push bike itu ya, balance bike itu, tapi ada kalanya dia masih jatuh juga. Jadi banyak sekali dia merasa bisa, dia pengen melakukan sendiri, tapi belum 100% mulus bisanya. Jadi ada gap di situ. Sebagai contoh, kalau misalnya kita sedang hobi baking, terus kita coba deh dari YouTube gitu ya. Nah pas sudah jadi rotinya bantet misalnya, apa yang kita rasakan parents? Pasti ada kayak rasa sebel, kecewa, males nyoba lagi gitu kan. Demikian juga yang mereka alami, dan itu mereka alami tiap hari loh, dan dalam setiap aktivitas mereka. Gap ini yang akhirnya bisa menimbulkan rasa di dalam diri mereka, ada rasa cemasnya. Meskipun kita nggak langsung lihat ya anak kita stres, mungkin dia kelihatan baik-baik aja. Ada rasa frustasinya, ada rasa keselnya, ada rasa marahnya. Nah, ini yang akhirnya membuat emosi mereka tuh lagi bergejolak nih. Ada satu buku yang bilang kalau di usia 2-3,5 tahun itu anak jadi rebel, jadi keras kepala, gak mau nurut, maunya sendiri. Nah, kan kalau kita nggak tahu penyebabnya, kita bisa label dia jangan-jangan dengan nakal. Jadi itu faktor penyebab pertama. Kenapa sih kok terjadi sesuatu yang nggak balance di dalam diri mereka? Tapi ini sesuatu yang harus ditangani nggak? Oh enggak juga, ya memang itu masanya mereka. Perkembangannya aja. Iya, kita temenin aja gitu, kita temenin, kita bantuin kalau mereka butuh bantuan. Lalu yang kedua, faktornya bisa jadi adalah tangki cintanya anak nih lagi kosong nih, ya. Jadi habis ditinggal lama sama mama, mama ada di rumah sih, tapi mama buka laptop gitu ya. Gak full fokus gitu ya sama fokus anak. Buat mereka. Atau sama papa juga, papa habis keluar kota lama. Nah, siapa parents yang merasa kalau anak habis ditinggal lama dia jadi lebih aneh-aneh? Bener sih, kayak cari gara-gara kesannya ya. Cari gara-gara gitu ya. Apapun yang dia pegang tuh bisa bikin kita pengen teriak. Iya gitu bener, kayak salah aja gitu. Salah aja kan. Nah, ketika kita tahu, oke, dia begini karena cari perhatian, dia nggak mau nurut, sengaja kayak gini karena tangki cintanya nih lagi kosong nih. Nah, kalau kita udah tahu seperti itu, maka yang perlu kita lakukan pertama kali, jangan buru-buru disiplinin dulu. Kita isi dulu tangki cintanya. Gampang parents gitu ya, kita luangkan waktu fully present buat dia. Jangan pegang HP, pikiran jangan ke kerjaan gitu ya, tapi benar-benar mainan yang
dia pilih Okay. gitu. Kita ikut interaksi gitu mainannya. Kita ikut interaksi sama dia, tatap matanya, respon anaknya gitu ya, untuk kembali lagi mengisi tangki cintanya anak gitu. Lalu yang ketiga adalah anak umur segini pengen apa-apa sendiri, bener nggak sih? Bener. Ya kan? Aku bisa sendiri Aku jawabnya. bisa sendiri gitu ya. Atau mau mama bantuin? Enggak. Gitu. Mau adik sendiri gitu, mau kakak sendiri gitu ya. Karena dia lagi bangga-bangganya nih. Ya ampun, kemarin aku cuma bisa gegoleran, sekarang aku bisa sikat gigi sendiri loh gitu ya. Dan dia udah mulai merasa punya prinsip. Aku nggak mau makan, maunya makan coklat dulu gitu ya. Aku maunya ice cream. Aku nggak mau nasi gitu ya. Jadi dia bangga, oh ternyata aku punya prinsip gitu ya. Keren banget nih. Iya. Dan ternyata prinsipku itu membuat mama marah gitu ya. Ternyata keren banget aku ini gitu ya. Ternyata aku sekarang bisa menolak. Jadi itu doang sih yang ada di pikiran mereka sebenarnya gitu ya. Dia nggak ada pikiran untuk aku pengen bikin mama marah. Enggak gitu ya. Oleh karena itu, kalau untuk hal rutinitas, ini sejalan juga sebenarnya sama metode Montessori. Coba kita create lingkungan di rumah yang bisa memfasilitasi mereka untuk mandiri. Contohnya, dia pengen sikat gigi sendiri. Ini terjadi sama anak saya gitu ya. Tapi tempat sikat giginya masih di wastafel atas misalnya. Yang ukuran dewasa kita. Iya, yang membuat dia harus naik. Nah, tapi kalau naik kan bahaya. Ya kita bisa pindahkan itu sikat giginya dan kita beri kaca kecil di bawah. Yang sesuai tingginya. Nah, di area-area yang dia pengen mandiri itu masih boleh kita negosiasikan. Asalkan lingkungan rumah aman. Ya. Nah, lalu yang keempat, anak juga selain perkembangan dia pengen mandiri, dia mulai bisa ngomong. Bisa ngomong panjang. Satu kosakata, dua kata gitu kan. Iya, dan mulai bisa merangkai kalimat. Ngomong enggaknya juga udah bisa panjang. Gitu kan. Nah, satu tapi panjang. Nah, itu juga dia sebenarnya dia amazed sama dirinya sendiri kan. Oh, ternyata aku bisa menolak dan aku bisa mengungkapkan penolakanku. Dan semakin anak perkembangan bahasanya makin bagus, makin banyak, dia makin bisa berdebat. Betul ya? Makin mungkin kalau 2 tahun belum terlalu. Masih cuman pendek-pendek lah ya. Enggak gitu ya. Nanti kalau menginjak 4 tahun, tadi kan mama yang suruh mainin itu. Kenapa aku yang suruh beresin? Ya. Kalau mama yang nyuruh ya mama yang beresin. Itu kata-kata kita loh kadang-kadang yang dipakai. Iya sih, bener ya. Kita harus mulai bisa berdebat. Kalau dia sudah berdebat, langkah pertamanya kita syukuri dulu deh. Berarti dia punya kemampuan berpikir, berkembang dong. Dia bisa mencari alasan, dia bisa menghubungkan satu kejadian dengan kejadian lain, dia bisa mengingat instruksi kita sebelumnya gitu ya. Nah, nanti akan ada tipsnya gitu, bernegosiasi ketika berdebat gitu ya. Prinsipnya adalah kalau dia mendebatkan sesuatu yang memang masih kita bisa negosiasikan boleh. Tapi kalau sudah berbahaya, lompat-lompat di tangga, jangan lagi kita pakai berdebat gitu ya. Itu perkembangan bahasanya. Nah, kira-kira itu beberapa faktornya gitu. Kalau gitu cara kita komunikasinya gimana nih Mbak? Kita kan harus bicaranya berarti harus bagaimana nih biar si anak tuh menerimanya ngatur-ngatur mulu deh gitu kan, jadi nangkepnya enak gitu. Oke. Nah, cara pertama sebenarnya sebelum kita keluar apa yang mau kita omongkan adalah kita coba lihat dulu niat baik anak di balik yang dia nggak mau nurut itu gitu ya. Kenapa sih niat baiknya apa sih gitu? Sebagai contoh misalnya, ini kejadian di anak saya umur 4 tahun. Dia lagi asik main Lego. Terus udah pagi-pagi kan udah panik ya, takut terlambat kan sekolah kan. Yuk mandi yuk ini yuk. Pasti bilangnya apa? Enggak mau, aku mau selesaiin ini dulu. Nah, niat baiknya apa? Oh ternyata dia itu ingin melakukan sesuatu sampai tuntas. Which is tuh Legonya. Oh jadi dia sebenarnya punya rentang fokus bagus dong gitu. Maka kalau kita udah tahu, maka apa yang bisa kita lakukan besok-besok? Ya besok-besok Legonya disingkirin kalau udah pagi-pagi gitu kan. Kita yang harus lebih antisipatif misalnya gitu. Melihat niat baik anak. Nah, langkah kedua adalah
validasi emosinya, Oke. validasi niatnya. Caranya bisa dengan macam-macam. Salah satunya ngomong. Oke. Oh, jadi kamu pengen selesaikan legomu dulu ya? Atau misalnya dia disuruh mandi menangis gitu Nangis, ya. Oh, kamu kesel ya mama suruh mandi. Apa sih perasaannya pada saat itu? Satu hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa validasi emosi, ya balik lagi ke langkah yang pertama. Kita harus empati dulu. Apa sih sudut pandang anak tuh di situ tuh lagi ngapain sih gitu. Dia nggak mau beresin mainan yang udah berantakan. Kamu ngerasa banyak banget ya yang mesti diberesin ya, gitu ya. Dan jangan harap setelah kita validasi emosi dia langsung beresin. Bisa jadi bilangnya, iya nih makanya mama aja yang beresin ya. Nah, bisa jadi kayak gitu. Aduh. Tapi paling nggak kan dia tahu bahwa oh mama ngerti kalau aku tuh bukan yang nggak mau, aku tuh ngerasa ini di luar kemampuanku gitu. Jadi validasi emosi. Langkah yang ketiga baru kita bisa pakai teknik kerjasama. Nah, teknik pertama bisa pakai pilihan. Jadi misalnya gini, nggak mau mandi gitu ya. Kamu mau lepas baju dulu atau mau pilih dulu baju yang mau dipakai nanti? Oke. Anak tuh suka ya dikasih pilihan gitu ya, Mbak, ya? Karena akhirnya kalau dia menentukan, aku mau pilih baju dulu. Itu bukan mama yang nyuruh ya. Iya. Itu kamu yang mau ya. Kamu gitu yang ya. pilih ya. Itu kamu yang pilih. Ketika Kamu dia sakit, sedang bla, 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 menolak, gitu. itu dia nggak bisa nerima. Kalau kita mau kasih alasan, itu di saat non konflik. Pas dia mau tidur, pas dia baru bangun, kondisi tenang, baru kita masukin alasannya. Kayak kemarin kamu nggak mau makan, kenapa Kak? Gitu ya. Iya, tapi pas lagi perang, jangan. Percuma, yang ada kita ngasih alasan, dia ngasih alasan gitu. Benar-benar, Jadi itu kasih pilihan yang pertama. Yang kedua, kita bisa kalau untuk rutinitas gitu ya, kita bisa bikin memvisualisasikan atau kita bikin gambar dari aturan yang kita mau dia ikutin. Misalnya gambar anak bangun tidur, bawahnya gambar anak lepas baju, bawahnya gambar anak mandi, bawahnya gambar anak pakai baju. Kayak chart rutinitas gitu. Chart rutinitas. Jadi nggak usah susah-susah. Ini kamu sampai mana nih bangun? Habis bangun apa nih gitu ya? Tapi jangan berharap 100% juga ya. Iya, kadang ada lah. Kadang ada lah masanya. Ya udahlah itu kan gambarnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu usaha. Terus yang ketiga, kalau anak udah 4 tahun lebih, kita bisa ajak dia untuk cari ide sama-sama. Misalnya nih, kalau untuk anak saya gitu ya, Mas, kayaknya setiap pagi tuh kamu agak ogah-ogahan ya sarapan. Itu validasi emosi ya. Kenapa? Masih ngantuk, masih lemas gitu. Terus dia bilang kan, aku nggak suka makan pagi pakai nasi gitu. Yuk kita cari ide sama-sama yuk. Kalau kamu makan pagi itu yang enak makannya apa ya? Terus biasanya saya tulisin tuh, misalnya mie atau sereal atau apa gitu ya. Nah, yang terakhir itu kan cara-cara yang masih halus ya, dan kita butuh mikir, butuh tenang. Tapi kalau ada dia melakukan perbuatan atau nggak mau nurutnya itu membahayakan, kita tetap harus bertindak tegas. Contoh, anak main di playground, terus dia main pasir, dia lempar-lempar ke temennya, atau main kerikil dia lempar-lempar. Kalau kita udah kasih pilihan, kamu mau pasirnya dibuat rumah atau dibuat apa? Tidak mempan, tetap habis itu lempar lagi. Terpaksa kita harus berikan konsekuensi, bukan hukuman, bukan ancaman. Kalau ancaman tuh gini, kalau kamu nggak mau nurut mama tinggal ya. Mama tinggal nih. Atau kalau kamu nggak mau nurut mama, besok nggak usah lagi nih main kesini. Itu ancaman. Tapi kalau konsekuensi, kita bisa bilangnya gini, Kak, karena kamu masih melempar ini ke temanmu, itu membahayakan temanmu. Maaf ya, terpaksa mama harus ajak kamu pulang sekarang dan langsung kita ajak gitu ya. Iya. Gitu. Dan kalau kita udah seperti itu, perkataan kita udah seperti itu, harus ajak pulang. Kalau dia nggak mau ya deh janji nggak lagi deh, nggak bisa dinego. Karena kita udah kasih SP1 loh di awal, gitu kan, tetap nggak bisa kan. Jadi karena kalau kita udah tegas dan kita mau dinego, besok-besok dia akan nego terus. Kalau gitu terakhir deh nih Mbak, tipsnya untuk para parents biar anak tuh mau nurut gitu. Oke, jadi langkah-langkahnya kita bisa lakukan 4 langkah tadi itu ya. Jadi kita lihat dulu niat baiknya,
kita validasi dulu emosinya, baru kita pakai cara-cara ngajak dia kerja sama. Dan kalau itu udah nggak mempan, yang keempat bertindak tegas. Nah itu caranya. Nah sebelum masuk pertanyaannya Mamin, ada pengecualiannya ya parents. Kalau dia nggak mau nurut karena dia ngantuk, lapar, sakit. Jadi basic needs-nya dia itu nggak usah pakai acara kerjasama, tawarkan pilihan ya. Udah jam 9 malam, terus dia pipis, terus udah basah semua, kita tetap harus mandiri, harus mandikan sendiri gitu ya. Yang ada itu kacau balau. Ya udah kita bantu aja. Selama kita tahu bahwa ya udah dia aneh-aneh karena basic needs-nya tidak terpenuhi. Yang harus dipenuhi ya basic needs-nya gitu. Kayak tidur, makan ya. Iya, maka selain melakukan 4 cara tadi, prinsip dasarnya adalah kita harus konsisten dengan aturan kita. Oke, konsisten. Kalau kita mau dinego, ya dia akan terpecah aturannya. Jadi aturannya yang mana nih? Aku boleh makan dulu atau aku harus mandi dulu. Itu konsisten. Yang kedua adalah jangan memberikan konsekuensi yang kita nggak bisa lakukan. Misalnya gini, apalagi ancaman. Kalau ancaman udah pasti nggak boleh ya. Jadi ini situasinya lagi nemenin anak tidur malam-malam gitu ya. Mama lagi ada pekerjaan nih yang harus mama kerjain di laptop. Kalau kamu belum mau tutup mata, terpaksa mama akan tinggal nih. Nah tapi kalau kita emang nggak siap buat tinggal beneran, karena kita mikirnya mau sampai jam berapapun sebenarnya bakal aku tungguin sampai kamu tidur. Ya jangan diucapkan. Jangan diucapkan gitu. Iya, jadi jangan memberikan konsekuensi yang kita memang nggak siap lakuin gitu ya. Lakukan gitu. Terus yang ketiga, prinsip dasarnya adalah ketika dia sudah melakukan bagus, berikanlah penguatan positif gitu. Tapi jangan pujian yang berlebihan gitu ya. Misalnya dia bagus tuh, begitu bangun mau langsung diajak mandi, sampaikan aja perasaan kita. Mama seneng deh kakak hari ini langsung mandi. Nggak usah yang wih pinter ya bisa mandi. Nggak yang berlebihan gitu ya. Karena kalau berlebihan besok-besok dia mau mandi bukan karena memang harus mandi. Tapi pengen ditepokin gitu. Dan yang keempat, jangan memberikan hukuman, tapi berikanlah konsekuensi logisnya apa sih gitu. Jadi bukan hukuman. Bukan hukuman yang kamu di kamar diem gitu ya, atau yang nggak nyambung sama kejadian biasanya. Sebenarnya bisa aja sih. Tadi kasus ngelempar pasir di taman, bisa jadi pulang itu bisa jadi hukuman, bisa jadi konsekuensi. Tergantung cara ngomong. Cara bicaranya ya. Kalau kamu kayak gini terus, mama nggak bisa lagi nih. Kamu nggak boleh lagi main di sini. Intonasi kita, cara ngomong kita itu membedakan anak menerima itu sebagai hukuman atau konsekuensi gitu.